Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau berbagi ilmu dan pengalaman sedikit tentang public speaking. Nah, tapi sebelum kita bahas ke public speaking, kita mau tarik dulu nih benang merahnya dan sejarahnya dari public speaking itu sendiri. Jadi, zaman dulu pertama kali disebut itu bukan public speaking tapi retorika. Yang menemukan retorika pertama kali adalah penemu dari Yunani kuno bernama Aristoteles. Nah, Aristoteles ini menyebut bahwa retorika itu merupakan seni berbicara. Jadi, kalau kita mau berbicara dengan lawan bicara kita ataupun berbicara di depan umum, menurut Aristoteles itu kita membutuhkan sebuah seni. Kenapa? Karena supaya apa yang kita sampaikan itu lebih mengena di hati lawan bicara kita. Tapi Aristoteles juga menganggap bahwa retorika adalah cara pemimpin untuk memanipulasi rakyatnya dengan kata-kata yang meyakinkan. Nah, kita tarik ke zaman yang lebih maju. Mulai banyak nih teori-teori turunan dari retorika ini bermunculan. Salah satunya adalah teori dari Alan Monroe. Alan Monroe ini meneliti bagaimana sih proses berpikir atau kerangka berpikir manusia dalam menerima pesan. Alan Monroe menemukan 5 tahapan kerangka berpikir manusia adalah di tahap perhatian. Tahap perhatian itu apa sih? Jadi saat pertama kali kita berhadapan dengan lawan bicara kita atau berhadapan di depan umum, kita harus bisa menarik perhatian audiens supaya hanya tertuju dan fokus kepada kita. Nah, ini adalah poin penting. Biasanya kalau dalam seminar atau saat menjadi pembicara, ini dilakukan saat opening. Jadi pembukaan pertama kali, kita harus dapat atensi dari para audiens supaya audiens memperhatikan kita di materi-materi berikutnya. Nah, bagaimana tahapan yang kedua setelah kita mendapatkan atensi dari audiens? Jadi dalam mendapatkan menarik perhatian ini ada beberapa cara ya, yaitu cara saat opening. Nanti kita akan bahas di video terpisah, tapi hari ini aku mau khusus bahas dari teorinya Alan Monroe dulu, yaitu teori motivated sequence atau sequence motivasi. Nah, jadi setelah mendapatkan atensi dari audiens atau khalayak umum, tahap berikutnya yang harus kita lakukan adalah tahap kebutuhan. Nah, tahap yang kedua adalah tahap kebutuhan. Kenapa tahap kebutuhan? Jadi setelah kita mendapatkan atensi dari audiens, kita harus memberikan stressing kepada poin yang akan kita bahas nih. Sebenarnya alasan utamanya kenapa sih gitu? Kalau kita tidak lakukan ini, itu imbasnya itu kenapa ya? Maksudnya resikonya itu apa yang akan terjadi? Itu yang perlu kita tekankan kepada audiens. Audiens memang sudah paham karena kan tema sudah kita share atau kita planning dari jauh-jauh hari. Tapi kalau kita tidak memberikan stressing lagi saat kita menyampaikan materi di awal, mereka bisa miss nih, maksudnya bisa kurang memperhatikan kita. Jadi kita berikan gambaran secara jelas, ini materinya penting. Kalau tidak bisa dipahami, maka kita akan kehilangan ini dan ilmunya akan sangat sayang dilewatkan. Jadi kita jelasin alasan dan kebutuhannya kenapa ini sangat-sangat dibutuhkan. Nah, setelah di tahap kedua, tahap yang ketiga adalah tahap pemuasan. Artinya jadi audiens sudah dibangun atensinya hanya kepada kita, kemudian kita kasih input bahwa ini sesuatu yang mereka butuhkan, dan tahap berikutnya adalah pemuasan, kita berikan apa yang memang mereka butuhkan sesuai dengan ekspektasinya mereka. Jadi kita juga harus paham ya, ini bisa disampaikan misalnya saat audiens ada yang bertanya, nah kita berikan jawaban sekomprehensif mungkin, sejelas mungkin, dan sesuai dengan mendekati permasalahan yang memang real dihadapi oleh audiens ini. Jadi pemuasan ini bisa disebut solusi dari sebuah masalah yang mana audiens
banyak membutuhkan jalan keluar, maka dari itu audiens mengikuti seminar kita atau workshop kita, kan begitu. Jadi berangkatnya itu dari sebuah masalah, banyak halayak yang mungkin mengalami masalah yang sama. Nah, makanya kita berikan solusi di sana. Setelah kita dapatkan perhatian, kemudian kita tekankan bahwa ini sesuatu yang penting dan mereka sangat butuhkan, kemudian kita berikan inilah solusinya, jalan keluarnya. Selanjutnya tahap visualisasi, kita berikan gambaran secara visual, detail dan rinci tentang solusi dari masalah yang dihadapi oleh audiens. Yang berikutnya terakhir adalah call to action, atau kita mengajak mempersuasi semua audiens yang hadir untuk ikut bertindak, melaksanakan atau mempraktekkan apa-apa saja yang sudah kita sampaikan sedari awal tadi. Jadi dari tahap satisfaction atau pemuasan, kita sudah berikan langkah-langkah konkret. Nah, di endingnya kita meminta audiens untuk bertindak menjadi bagian dari solusi itu sendiri. Nah, sampai tahap ini, jika audiens melaksanakan dan mengerjakan apa yang sudah disampaikan, berarti kita berhasil menyampaikan pesan dari tingkat kognisi, afeksi, dan terakhir tindakan. Ini satu bentuk keberhasilan kita dalam berpublic speaking. Baik, itu saja. Sisanya kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.